balik lagi di Cing's Channel. Gue gak bisa siul tadi, wiu gitu-gitu aja. Lu gak bisa siul? Gak bisa gue. Ah. Berarti ada yang bermasalah di tenggorokan lu. Kayaknya pair coupling tenggorokan kurang deh. Waduh, masuk. Emang kurang mencengkram. Kita pakai yang standar. Tapi sebelum kita mulai kontennya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya. Benar. Jadi kali ini kita ada di konten plus minus pair coupling racing di Vespa Classic. Benar sekali. Jadi buat teman-teman kita akan membahas tentang pair coupling racing ya, karena sekarang banyak banget yang racing cing. Bener banget. Iya. Kayak bakso aja ada bakso racing. Kalau dipanggil ngebut ya, ngeng. Bang bakso ngeng. Nggak mau berhenti dia. Iya, jadi pair coupling racing ini apa namanya, biasa untuk meningkatkan performa. Nah, buat yang belum tahu, pair coupling sendiri itu merupakan salah satu part yang penting dalam sistem kerja atau transmisi motor manual. Bener banget tuh, Be. Termasuk Vespa gitu. Jadi pair coupling ini memastikan kampas kopling tetap menempel pada plat. Iya. Apa sih? Plat kampas. Iya, plat kampas. Sehingga transmisi bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, kenapa pair coupling itu ada yang racing? Pair coupling racing itu pastinya jauh lebih keras ya teman-teman, daya hentaknya. Jadi itu buat menambah daya kejut untuk sebuah Vespa, Be. Benar sekali. Jadi secara bahan dia beda ya. Kalau mungkin kalau pair coupling biasa tuh dia ya keras juga, tapi nggak terlalu keras lah gitu. Ya. Dan daya apa sih namanya untuk Daya hentak. daya hentaknya tuh nggak terlalu sengeng gitu lah. Ya, nggak sentak itu. Iya. Nah, kalau ini daya pair racing itu daya hentaknya ya hentak lah. Gitu. Jadi itu ketika dihentak cot gitu. Itu gentak gitu. Iya, itu gentak ya, salah. Jadi langsung kita bahas apa dulu nih, Cing nih? Yang pasti kita bakal menjunjung tinggi dulu apa sih kelebihan dari pair racing nih, Benar, teman-teman. benar. Pasti teman-teman udah tanya kan, gue mau ganti pair racing nih, kelebihannya apa sih? Nah, itu kita dia. langsung bahas kelebihannya dulu dari pair coupling racing ini. Yang pasti nih karena dia daya hentaknya lebih tinggi, akselerasinya itu jauh lebih tinggi, Bet. Benar. Jadi misalnya kalian nyalain motor nih, ngeng langsung langsung gitu, padahal nggak digas. Enggak dong. Enggak. Jadi ini karena pair coupling racing ini itu di atas kertas jauh lebih kuat. Oh, dia di atas kertas ya jauh lebih Iya, kuat. lebih kuat. Maksudnya Beda kalau di dalam ya. iya. Aduh, maksudnya tuh dia jauh lebih kuat dibanding pair coupling biasa. Jadi untuk mencengkram si kampas ini dia jauh lebih kuat sehingga menimbulkan atau mengakibatkan akselerasi motor kalian tuh Vespa kalian tuh jauh lebih tinggi lah, lebih Bener maksimal. banget. Jadi tuh kayak misalnya teman-teman dari 0 ke 40 itu agak lebih cepet lah. Iya, berapa second lah gitu. Iya, karena cengkramannya begitu kuat, Bet. Bener sekali. Sekuat Gatot Kaca. Iya, otot kawat tulang besi. Yoi. Lanjut nih, Bet, yang kedua apa tuh kelebihannya? Yang kedua adalah perpindahan gigi jadi semakin nendang. Lu Wah. naik Vespa lagi mindahin gigi, Tendang ya? ditendang lu. Kemarin naik yang racing bonyok-bonyok ya, nendang yang ngeri banget dah. Racing ngeri bonyok ya. Jadi baik lagi sama dengan karakter pair coupling yang lebih keras. Secara apa namanya elastisitas ya, pairnya kan gitu kan. Kayak gitu bahasnya kita sekarang keren-keren ya. Kacau. Kita Iya. gini-gini juga sering main ke perpusnas kita. Sama downloadin buku ya di iBook. Udah si rajin baca. Jadi lebih keras gitu karakternya, membuat pair coupling ini sama mencengkram juga lebih kuat. Jadi si perpindahan giginya tuh nggak ada yang selip, Cing. Oh, bener banget tuh. Karena teman-teman nih biasanya nih dari bandul itu mengantarkan tenaga yang cukup besar, misalnya teman-teman udah racing. Nah, terus pair couplingnya masih biasa. Nah, itu kadang daya cengkramnya itu nggak sesuai, Be. Iya, jadi putaran mesin dengan apa namanya persneling itu nggak pas lah gitu. Iya, jadinya bisa menyebabkan slip. Iya, jadi kan kadang udah gigi satu tapi belum masuk gigi. Nah, itu biasanya pair couplingnya tuh. Kalau misalnya udah di racingin ya, Ya, dan misalnya kita ngajak ngebut pun biasanya itu kan kopling tuh, Bet, kalau lagi ngebut itu dia ngebuka. Iya. Nah, biasanya kalau misalnya pairnya nggak racing, kalau mesinnya udah racing habis, nah itu biasanya itu jadi slip karena nggak nyengkram. Penyengkramnya kurang. Bener gitu. banget tuh, Be. Yang ketiga apa sih? Yang pasti torsi awalnya itu lebih maksimum, teman-teman. Karena pada dasarnya dia itu
baik lagi dia itu jauh lebih kuat teman-teman. Jadi ketika dia menyentak itu torsinya langsung keluar bet. Nah, tanpa hambatan. Bener, tanpa menunggu delay, nggak ada delaynya lah gitu. Ya, ibarat katanya bener, nggak ada delaynya. Jadi torsinya tuh makin wah gitu. Untuk torsi awal ya. Bener banget tuh bet. Kayak lu lagi teriak nih, langsung respon aja. Iya. Kayak lu dicubit nih, au, gitu. Itu torsi tuh. Torsi. Langsung keluar deh. Berarti teriak itu torsi ya? Teriak itu torsi. Au. Lama nggak pakai pair kopling racing. Nggak pakai. Lanjut. Ada delaynya. Iya, yang keempat tuh apa, Cing? Yang keempat itu biasanya bisa standing bos. Iya benar. Kalau ini sih lebih ke gaya-gayaan ya. Lebih ke gaya-gaya. Iya, biasa kan kalau misalnya misalnya lagi kopdar nih, terus ada satu temen lu tuh yang motor udah racing abis dah, termasuk pair koplingnya tuh udah diganti pakai yang racing. Itu biasanya suka dimain-mainin tuh. Bener Pinjem dong, banget tuh. ngeng gitu kan. Iya, Buat standing gitu. Tapi lu pernah standing nggak? Pernah gua. Maksud sih pakai apa? Legenda ya? Kayak motor legenda. Enggak, ini gua tinggal gini doang kan. Oh iya bener. Maksudnya pakai motor? Oh, pakai motor nggak pernah gua. Nggak pernah. Oke. Nah, ada lagi Cing, kelebihannya Cing? Ada kelebihannya sih mungkin segitu aja kali bet ya yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya ada kekurangan atau mungkin teman-teman yang udah pernah make dan kurang nih, ada lagi. Biasa, komen aja di kolom komentar. Bener banget, dan lanjut nih gue bakal ngebahas apa itu kekurangan dari pair racing bet. Iya, pair kopling racing itu. Iya, pair kopling racing. Karena pastinya nih, suatu yang berlebihan ada kekurangannya bet. Nah, satu kelebihan pasti ada kekurangannya. Bener, dan kesempurnaan itu hanya milik milik Tuhan. Yoi. Dan Andra and the Blackbird. Sempurna. Lagu sempurna punya dia. Bener banget tuh. Lanjut yang pertama apa kekurangannya? Sama lagu Simple Plan. Apa? Perfect. Oh iya benar. Versi Inggris ya? Versi Inggris. Oke. Penting. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu pasti kampas koplingnya tuh bet. Lebih cepet aus bet. Wah bener. Kenapa sih itu ya kayak gitu ya? Karena biasanya tuh karena daya hentakannya dan daya cengkeramannya itu jauh lebih kuat bet. Pastinya lama-lama kampasnya akan lebih cepat terkikis bet. Iya benar-benar. Jadi dia apa sih namanya kayak bergesekannya juga kan ya? Iya, bergesekannya ya cepet lah. Jadi ketahan mulu. Jadi makanya tuh kalau misalnya pakai pair kopling racing biasanya kampasnya cepet habis tuh dia. Bener, karena dia bonyok di hentak-hentak sama pair kopling. Iya ya, nggak ada istirahatnya ya. Iya. Belum apa-apa udah suruh kerja. Iya. Nah makanya kalian kalau misalnya udah pakai pair kopling jangan pakai kampas yang 30.000 lah. Iya, kalau bisa yang mahal juga biar lebih awet lah gitu. Iya, bener banget. lebih lama. Lanjut nih bet, yang kekurangan yang kedua apa sih tuh bet? Yang kedua itu mesin jadi lebih cepat panas. Wah, Antimo nih. Bener. Karena penggunaan pair kopling racing ini kan membuat mesin jadi lebih cepat panas karena putaran mesin jadi lebih kencang, Cing. Oh, benar. Karena kan dia mencengkeram kan lebih kuat ya kan. Jadi kalau misalnya pindah gigi cek gitu cepet. Jadi dia ngikutin putaran mesin. Biasanya kan kalau pair racing emang dipakainya kalau mesinnya tuh udah racing juga. Jadi ya balik lagi karena semuanya udah racing dan biasanya motor racing itu putaran mesinnya cepat, jadi mesinnya lebih cepat panas. Bener banget tuh teman-teman. Jadi teman-teman juga adrenalinnya pasti juga tinggi bet. Iya. Stuck aja terus. Bener. Tapi malah ini kalau misalnya cepat panas sih, kalau misalnya kalian makainya nggak tepat, ini justru bisa bikin mesinnya jadi boyo, Cing. Oh jadi boyo? Iya karena kan cepat panas. Bawa ke Oyo aja. Iya. Jadi lama tuh. Iya bener. Tapi ya itulah, jadi makanya kalau misalnya mau pakai pair racing kalian harus pastiin dulu biasanya tuh kayak gimana, disesuaikan lah speknya. Oke benar, dan lanjut nih bet, untuk yang terakhir nih bet ya, kekurangan yang terakhir itu pasti tuasnya itu jauh lebih keras teman-teman. Benar. Dan biasanya mengakibatkan tangan itu pegel. Nah jadi lu misalnya habis naik yang Vespa lu yang pair kopling, nah itu biasanya tuh langsung kayak aduh pegel nih. Ada apa begini ya? Baru ini dong udah pegel ya? Nah karena dia tuh ya lagi-lagi teman-teman daya cengkeramnya itu sangat kuat, jadi hentakannya sangat kuat. Jadi lu kayak main alat yang itu tau gak lu? Iya itu, yang buat iniin tangan kan? Ya. Ada yang di gym-gym tuh banyak tuh. Ya, nah kayak gitu jadinya, itu namanya apa sih? Gue gak tahu tuh. Alat bangun tangan. Teneng. Ya jadi sebenarnya kekurangan dari pair kopling racing ini sendiri adalah membuat tuas kopling tuh jadi lebih keras. Kenapa? Karena memang pair kopling racing ini dibuatnya tuh emang lebih keras itunya. Ya. Apa namanya elastisitasnya, membelnya itulah. Ya benar banget tuh. Karena kan dia
ngejar tadi torsi, akselerasi. Jadi kalau untuk pakai harian buat gue nih agak susah lah ya, agak berat gitu. Bener banget. Dan kalau biasanya macet. Iya, dan biasanya tuh orang-orang ngakalinnya itu PR-nya dipakai cuma 3. Iya, nggak semuanya. Nggak semuanya. 3 atau berapa, kalau misalnya 7 enak tuh 3. Terus berarti kalau mata itu 7 ya. 7 kan? Kalau yang gede. Iya, paling 3. Kalau yang kecil paling berapa? 2 lah ya. Ya. Nah, tapi teman-teman itu juga kalau lo pakai silang itu kampas kopling lu juga pasti belang juga. Ada yang habis, ada yang enggak. Bener. Oh gitu ya. Jadi nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau pakai per kopling racing, entah mesinnya udah racing, full racing atau baru setengah-setengah, ya di spesifikasinya di ini lagi lah, di apa namanya, disesuaikan. Karena penggunaan yang terlalu berlebihan juga justru malah bikin motor jadi nggak ada larinya. Bener gitu. banget tuh, malah kayak sakit-sakitan. Iya. Gitu. Bawa bengkel mulu. Pakailah sesuai kebutuhan Anda. Benar sekali. Ih, ada lagi nggak, Cing? Kekurangannya? Mungkin segitu aja dari gua. Dan kalau buat teman-teman gimana nih setelah penjelasan tadi, lu masih mau make atau lu malah nggak jadi make nih? Atau mungkin lu udah pakai dan kelebihan kekurangannya ada yang kurang lah gitu yang kita bahas di kolom komentar. Ceritain juga pengalamannya gimana biar teman-teman yang lain juga bisa kebagian informasinya. Nah, bener banget. Dan kalau buat teman-teman yang pengen tahu rekomendasi per kopling yang bagus merek apa aja, nanti kita buatin teman-teman. Benar sekali. Oke, nggak ada lagi kan, Cing? Nggak ada. Nggak ada, pulang dah. Gua masih dempet ya orang nih. Masih ada kabel-kabelan. Benar. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kekurangan dan kelebihan per kopling racing kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan konten, jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena lagi-lagi gue bakal ingetin ke teman-teman kalau adminnya sangat ngeper. Bocil membel ya? Iya, bocil membel. Jadi dia orang berbalik dia. Berbalik. Emang orangnya begitu dia. Okay. Iya, jadi kalau misalnya kalian lagi gabut juga, apa sih gue ngomong apa sih? Ya, tahu gue. Ya pokoknya jangan lupa di-share ke teman kalian kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Benar. Dan jangan lupa di-follow Instagram kita dan akun TikTok kita di @cings_channel. Nama Instagramnya, nama TikToknya apa? Nama TikToknya juga sama, cings_channel, karena di sana banyak informasi-informasi menarik yang ada di YouTube pasti ya teman-teman. Dan kita udah mulai nih buat ngaktifin media sosial kita. Jadi biar kita makin deket lagi ke teman-teman. Benar sekali. Nanti kalau misalnya di DM nggak kita balas juga sih. kita balas. tetep Admin kita dong. tuh sangat, walaupun dia orang yang ngeper, dia tetap aktif untuk membalas. Sambil ya. gini. Iya, sambil gini dia. Okay. Dan terima kasih sudah nonton. Gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kelas selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.